lagi mau ke kantor desa Hari Harapohan untuk penelitian wawancara bersama perangkat desa, kepala desa kalau misalnya dia tidak berhalangan hadir. Semoga hari ini lancar. Ya, nama saya Sampai Gunawan Sihotang, jabatan penjabat kepala desa Hari Harapohan. Terima kasih. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan pertama ini mengungkap bagaimana mekanisme dalam demokrasi desa, bagaimana pengambilan keputusan antara pemerintahan desa, BPD ataupun masyarakat desa. Jadi bagaimana proses pengambilan di tingkat desa, khususnya dalam menanggapi aspirasi dari masyarakat maupun secara langsung baik secara tidak langsung, khususnya terkait dalam program pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, Pak. Ya, terima kasih. Terkait dengan pengambilan keputusan di desa, kami pemerintah desa Harapohan bersama kepala desa dan BPD selalu melibatkan aspirasi masyarakat dalam hal ini diwadahi dalam musyawarah desa. Jadi apa yang kami rencanakan itu terencana bersama masyarakat, bersama BPD, dan juga pelaksanaannya sesuai dengan keputusan yang diambil di musyawarah desa. Jadi kami sangat melibatkan atau menjadikan masyarakat sebagai juga terlibat dalam merencanakan pembangunan desa, juga terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan juga terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan desa. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, sejalan dengan jawaban yang baru Bapak berikan, dalam pembangunan ataupun penjalanan program dari desa sendiri, pasti butuhnya pengelolaan dana dari pihak pemerintahan desa. Jadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Bapak, apakah ada tantangan ataupun kesulitan dalam pengelolaan dana desa? Jadi sebenarnya saya baru kurang lebih 10 bulan menjabat di desa Harapohan, dan itu diakibatkan karena kekosongan kepala desa Harapohan. Maka kami di SK-kan oleh Bapak Bupati sebagai penjabat sampai terpilihnya nanti kepala desa yang baru. Jadi terkait dinamika selama kurang lebih 10 bulan saya menjabat sebagai kepala desa Harapohan, memang cukup banyak juga dinamika yang kami hadapi, dan itu kami anggap adalah bagian dari juga hal-hal yang harus ditanggapi atau ditanggapi oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa, dan juga sebagai pelaksana pembangunan desa, dan juga pelaksana pemberdayaan masyarakat desa. Artinya kurang lebih 10 bulan ini memang cukup banyak dinamika. Artinya ketika antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya mungkin ada ketidaksepahaman, baik itu dalam wilayah kehidupan sehari-hari antar masyarakat, antar golongan, atau bahkan urusan pribadi, itu juga kami memang sudah harus siap melengkapi ataupun siap mengambil keputusan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah pemerintahan desa Harapohan. Artinya intinya cukup banyak juga yang sudah kami hadapi dinamika di desa Harapohan, antara lain mungkin masalah lahan, dan berikut juga masalah ketidakcocokan antara masyarakat yang lain dengan yang lainnya, artinya pertengkaran, dan juga masalah-masalah mungkin yang berhubungan juga dengan pemerintah desa, artinya kekurang puasan juga sudah kami hadapi. Artinya ketika hal-hal itu terjadi, kami selesaikan dengan cara musyawarah juga. Sebagaimana tadi kami pikir bahwa setiap perencanaan, setiap pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa, kami akan selalu melibatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan yang paling utama di desa. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Di sini kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Menurut Bapak nih sebagai sesi, apa saja masalah sosial yang saat ini dihadapi oleh masyarakat desa Hari Harapohan sendiri Pak? Kalau masalah sosial ya ada, kalau masalah pengurusan untuk pendataan, contohnya dari kependudukan, KTP, KK, tidak ada masalah. Istilahnya nggak ada biaya pungutan. Kalau ada yang mau melapor untuk masyarakat untuk ke desa ini,
kami melayani selama Perkenalkan, nama saya Harlon Tono Siotang, jabatan saya di Desa Harapuan sebagai sekretaris desa. Ya. Jadi berikut Bang ada beberapa pertanyaan yang memang sejalan dengan apa yang ingin kami teliti untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kami. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Abang selaku sekretaris desa, Ya, Abang melihat bagaimanakah proses pengambilan keputusan di tingkat desa apabila ada aspirasi dari masyarakat terkait perencanaan dan pelaksanaan program ya. yang akan membangun desa Hari Harapan. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan dari adik-adik tentang aspirasi untuk pembangunan desa dari masyarakat, kita melakukan musyawarah desa setiap tahunnya, mulai dari pembentukan RKPDS, terus APBDS, masuk kita ke tahun berikutnya musyawarah untuk pembangunan. Kita melakukan musyawarah setiap tahun, bagian pembangunan dari dana desa, istilahnya untuk pembangunan lingkungan masing-masing dusun, dan juga dalam menentukan pembangunan itu kami selalu mengundang masyarakat. Jadi kan gereja tuh yang bilang di sini nggak ada ya? Enggak ada. Itu karena nggak dikasih izin sama warga atau karena memang mereka menghargai? Karena ini kan tergantung dengan sejarah juga ya. Jadi saya juga suka dengan sejarah-sejarah seperti itu. Kebetulan kan di desa kita cuma satu. Yang namanya kita hidup di Indonesia, semua warga Indonesia bebas memilih agamanya masing-masing. Dari umur 18 ke atas, 18 ke bawah berarti masih dibutuhkan sama orang tua, kan begitu dari segi undang-undang peraturannya. Jadi 18 atau 19 tuh. Kurang lebih begitulah. Jadi kalau untuk mengapa kok cuma ada satu rumah ibadah? Apakah ada larangan dari umat Islam untuk membangun gereja di sini? Nah, tentu tidak. Kita karena hidup di sini bebas memilih agama, mau dibangun apapun, kita nggak ada problem. Kalau pertanyaannya kenapa kok cuma satu rumah ibadah, kenapa kok nggak ada gereja? Nah, wallahu alam, karena itulah takdir tadi. Tapi kalau untuk adanya larangan sama sekali tidak ada. Kita bebas mau didirikan 2, 3 pun nggak apa-apa. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan mungkin ya yang bakal saya tanyain. Yang pertama itu, Bapak sebagai tokoh adat di sini yang berinteraksi langsung kepada masyarakat dan mungkin mendengar keluhan dan beberapa aspirasi masyarakat. Jadi bagaimana aspirasi masyarakat tentang pelayanan atau kebijakan pemerintah? Jadi menurut Bapak bagaimana cara Bapak menjembatani antara masyarakat ke pemerintah sebagai tokoh adat? Baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan adik tadi, kebetulan saya mantan kepala desa 2 periode dan juga bersentuhan dengan pemerintah desa, dan notabene sekarang saya bisa dibilang tokoh masyarakat juga ya kan. Nah, keterlibatan masyarakat itu tidak ada batasannya. Artinya dari program pemerintah desa sudah ada untuk peningkatan ekonomi, pembangunan, dan sumber daya manusianya. Artinya program dari pemerintah desa yang berkelanjutan, termasuk untuk gotong royongnya, termasuk untuk aktivitas atau atraksi untuk pengembangan desa, yang mana di sini sudah banyak kelembagaan juga ikut berperan serta dalam peningkatan kemajuan desa Hari Harapan ini, termasuk badan usahanya ada, BUMDes Desa Hari Harapan ada, pengelola kelompok desa wisatanya ada, dan saya sebagai ketuanya. Ada juga dari bergerak di UMKM, ada juga bergerak di keagamaan, pendidikan. Kita kolaborasinya sangat erat
Artinya kalau di desa ini masalah pembangunan dan interaksi masalah pembangunan di pemerintah desa untuk melibatkan warga itu sinkron. Tidak pernah ada batasan, bahkan masyarakat antusias ketika ada pembangunan, ada kegiatan gitu. Nah, termasuk karena kita ini juga masuk satu desa wisata yang pasti sudah meraih prestasi juga yang di tahun 2020 juara 3 se-Indonesia kategori. Sejauh mana program-program pemerintah desa telah mengakomodasi kebutuhan dan pengembangan potensi pemuda desa? Untuk saat ini sih mungkin karena saya masih baru ya, saya masih baru. Mungkin aspirasi para pemuda itu juga mungkin belum terlalu banyak gitu, yang bisa mungkin teman-teman yang lain datang untuk menyampaikan apa sih yang mereka inginkan. Itu mungkin belum banyak juga sebenarnya. Karena saya baru sekarang itu mungkin baru ya, juga saya juga nggak terlalu banyak saat ini, nggak terlalu banyak bekerja di Karang Tarunanya gitu. Karena apa? Karena saya mengurusi pariwisata juga, mengurus masalah lingkungan juga, lagi mengurusin ketua pribadi saya gitu kan. Jadi belum banyak aspirasi yang saya terima dari teman-teman Karang Taruna. Walaupun seperti saya katakan tadi, aspirasi yang kami sampaikan banyak kita, walaupun sampai saat ini sih belum ada khusus atau program khusus yang diberikan desa untuk kepemudaan gitu. Ini kemarin kita diajukan pembuatan kerangkanya. Kalau untuk contohnya banyak beberapa desa yang lain, contohnya ada nih anggaran khusus nih untuk pemuda atau program khusus untuk pemuda. Nah, ini mungkin kata saya juga sebagai ketua mungkin masih sibuk di dunia pariwisata, jadi teman-teman yang lain belum bisa berikan aspirasi ke saya, jadi belum ada sampai saat ini. Pertanyaan saya pertama, bagaimana alokasi anggaran dalam desa Hariara Pohan ini? Alokasi anggaran misalnya Mungkin alokasi ke proyek yang dijadikan prioritas dalam alokasi anggaran Hariara Pohan itu ada 5 bidang. Yang pertama itu bidang pemerintahan, yang kedua pembangunan, yang ketiga pembinaan, keempat pemberdayaan, kelima biaya tak terduga. Yang pertama itu bidang pemerintahan, itu berarti itu dialokasikan ke operasional pemerintah desa dan ke penghasilan perangkat desa dan juga kepala desa. Kalau untuk pembangunan itu infrastruktur dan juga insentif kader posyandu, BKR dan lain-lain, dan juga untuk honorarium tutor PAUD. Kemudian kalau untuk pembinaan itu berarti itu untuk pembinaan pemuda, pembinaan PKK dan juga LPM. Kalau untuk pemberdayaan itu untuk ketahanan pangan. Dan yang kelima itu biaya tak terduga itu untuk BLT, bantuan langsung tunai.